Perkenalkan, nama saya Ahmad Firman Slamet, kelas Agroteknologi A NPM 24031180029. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang pemuliaan kentang produk rekayasa genetik, tahap terhadap penyakit busuk daun atau Phytophthora infestan dan aman pangan di Indonesia. Pemanfaatan kentang rekayasa genetik (GE) dalam pemulihan tanaman melalui persilangan dengan Atlantik dan Granda penghasilan 6 garis hibrida Cambidad. Sebelum komersialisasi, kentang RG harus dinilai untuk keamanan pangan dan keamanan lingkungan. Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk memberikan informasi tentang tanaman kentang RG di Indonesia yang tahan terhadap penyakit busuk daun Phytophthora infestan dan telah memperoleh sertifikat keamanan pangan dan lingkungannya. Penyakit busuk daun yang disebabkan oleh Phytophthora infestan menyebabkan kerugian mulai 47% hingga 100%. Gagal panen terutama pada musim hujan dengan kelembaban yang tinggi. Perakitan tanaman kentang produk rekayasa genetik atau PRG tahan penyakit busuk daun infestan dilakukan dengan penyisipan gen RB yang diisolasi dari tanaman kentang liar Solanum bulbocastanum dan menghasilkan kentang PRG varietas Katahdin Evans SP951. Di sini ada beberapa poin-poin, yaitu perakitan kentang PRG Katahdin SP951. Selanjutnya pemanfaatan kentang PRG Katahdin SP51 dalam pemulihan kentang tahan penyakit busuk daun. Terus studi keamanan pangan kentang PRG. Selanjutnya uji toksisitas kentang PRG dan proses prospek dan tantangan. Perakitan kentang PRG Katahdin SP951. Katahdin adalah varietas kentang komersial yang berasal dari AS yang telah dimanfaatkan sejak tahun 1932 oleh Dokes et al. 1996. Perakitan tanaman kentang PRG Katahdin Evans SP951 dilakukan oleh peneliti di Universitas Wisconsin AS dengan menyimpan gen RB melalui teknik transformasi Agrobacterium tumefaciens. Sebagai bagian dari informasi genetik, karakterisasi molekuler telah dilakukan pada Katahdin meliputi analisis sekuensi gen RB, analisis stabilitas gen RB, dan analisis jumlah kopi sisipan gen RB. Setelah dibandingkan urutan DNA gen RB dalam Katahdin SP951, hasil sequencing identik dengan urutan DNA gen RB dari plasmid VCLDO 4541. Sementara itu, analisis Shotrenbot untuk menentukan jumlah kopi sisipan gen RB menunjukkan adanya satu kopi sisipan berdasarkan pelacak gen NVTL. Kentang PRG selama 4 generasi klonal menyebabkan kestabilan ketahanan tanaman kentang PRG terhadap P. infestan. Selanjutnya, pemanfaatan kentang PRG Katahdin SP951 dalam pemulihan kentang tahan penyakit busuk daun V. infestan. Kentang PRG Katahdin yang mengandung gen RB telah diuji efikasinya terhadap busuk daun V. infestan di Minnesota dan Wisconsin. Dalam pemulihan kentang di Indonesia, Katahdin digunakan sebagai sumber ketahanan dalam merakit kentang yang tahap terhadap V. infestan. Penyakit infestan, pendekatan yang dilakukan adalah dengan persilangan antara Katahdin dan varietas Atlantik atau granola. Infestan tanpa perlakuan penyemprotan fungisida di 4 LU2, yaitu LU2 Pasir Saronge tahun 2008, serta tidak berbeda nyata dengan Katahdin pada 45-50 hari setelah aman atau 14-8
hari setelah terjadi infeksi. Selanjutnya, studi keamanan pangan kentang PRG kesepadanan fenotipik. Dalam hal karakter fenotipik, katahdin SV951 sepadan dengan katahdin non-VRG. Hasil kajian di rumah kaca menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan nyata dalam tinggi tanaman, panjang dan lebar daun, terminal antara tanaman katahdin dan katahdin non-VRG, karakter bentuk dan warna batang, daun, bunga, dan kulit umbi serta daging umbi menunjukkan kesepadanan antara tanaman katahdin dan katahdin non-VRG. Hal yang membedakan adalah sifat ketahanan terhadap penyakit busuk daun V. infestan menurut Corner. Perakitan tanaman VRG dilakukan dengan memindahkan suatu gen donor ke varietas tanaman yang telah dibudidayakan, sehingga secara substansial sepadan atau tidak berbeda dengan tanaman non-VRG-nya, kecuali untuk suatu sifat yang ditambahkan. Selanjutnya, uji toksisitas kentang PRG. Uji toksisitas kentang VRG katahdin SP951 dilakukan melalui dua kegiatan, yaitu studi bioinformatik protein RB melalui homologi dengan protein toksin dan uji toksisitas oral akut. Kajian bioinformatik yang dilakukan meliputi yang pertama, translasi urutan DNA gen RB menjadi urutan asam amino. Terus, yang kedua, pengacakan urutan asam amino protein RB. Yang ketiga, penentuan eval threshold untuk pencarian homoleg protein. Yang keempat, pencarian homoleg protein RB. Dan yang kelima, pencarian dan penentuan protein yang bersifat toksik dalam hasil BLASTP alignment protein RB. Berdasarkan kajian bioinformatik, protein RB memiliki homoleg yang evalue kurang dari 0,22 dan protein RB tidak memiliki homoleg yang tinggi dengan protein toksik yang ada pada enzer protein, sehingga dapat disimpulkan bahwa protein RB tidak memiliki sifat toksik. Uji toksisitas oral akut mengacu pada prosedur Loomis dan Hayes dan Ghosh yang menggunakan sampel umbi yang berasal dari katahdin, galur-galur silangan kentang VRG dan non-VRG atlantik gronda dan katahdin. Selanjutnya, uji alergenisitas kentang VR, non-VRG, atlantik, granola, dan katahdin. Hasil analisis SGP dan SSIP menunjukkan bahwa protein umbi, katahdin, dan galur-galur silangan terdegradasi kurang dari 5 menit inkubasi setelah diberi perlakuan enzim pendegradasi protein, yaitu pepsin atau tripsin. Uji alergenisitas kentang PRG katahdin dilakukan melalui dua kegiatan, yaitu studi bioinformatik protein RB pada katahdin dan stabilitas cerna protein umbi kentang PRG melalui analisis simulated gaseous fluid. Galur-galur kentang VRG silangan dan non-VRG atlantik, granola, dan katahdin. Protein umbi kentang PRG akan terdegradasi pada saluran pencernaan, terutama di lambung atau di dalam jaringan intraseluler, sehingga protein tersebut akan aman apabila dikonsumsi. Protein yang diekstrak dari umbi kentang PRG tidak berpotensi sebagai alergen. Selanjutnya, prospek dan tantangannya yaitu kentang telah dibudidayakan di Indonesia sejak awal abad ke-19 di wilayah dataran tinggi. Selama ini, pemanfaatan kentang oleh penduduk Indonesia masih diutamakan sebagai bahan sayuran dan pangan dan belum menjadi bahan pokok. Sampai saat ini, varietas granola masih terdominasi produk kentang di Indonesia, mencapai areal tanam lebih dari 80% tersebar di daerah pertanaman kentang di dataran tinggi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Sulawesi, dan seterusnya, dan Sulawesi Utara. Dalam budidaya tanaman kentang, petani biasanya melakukan penyemprotan fungisida 20 hingga 30 kali dalam satu siklus tanam untuk mengatasi serangan penyakit busuk daun.
Hal ini mengakibatkan petani harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi atau pembelian fungisida yang setara dengan pengeluaran untuk pembelian bibit. Adapun cara pendaftaran tanaman yakni sudah diatur oleh Undang-Undang 1945 yakni Nomor 13 Tahun 2004 tentang penamaan, pendaftaran dan penggunaan varietas asal untuk pembuatan varietas turunan esensial dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang syarat penanaman dan tata cara pendaftaran varietas. Di sini saya sudah menyiapkan link untuk pendaftarannya, yaitu syarat-syarat pendaftarannya. Kalian tinggal klik aja, nanti akan langsung masuk ke website yang sudah saya tentukan. Kesimpulannya dari presentasi ini yaitu perakitan tentang VRG tahan penyakit invasan melalui persilangan antara kentang VRG, Katahdin, dan varietas Atlantik atau Groenel telah menghasilkan galur-galur tahan terseleksi berdasarkan analisis molekuler dan karakter hortikultura di LUT. Informasi genetik menunjukkan bahwa gen stabil terintegrasi dalam genom tanaman kentang VRG selama 4 generasi klonal dengan 1 kopi sisipan gen. Kentang VRG menunjukkan kesepadanan dalam karakter fenotipik terhadap Katahdin non-VRG kecuali untuk sifat ketahanan terhadap penyakit infestan. Kentang VRG Katahdin telah mendapatkan sertifikat aman, namun melalui keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2016. Namun, sebelum dapat didaftarkan kentang VRG Katahdin harus mendapatkan sertifikat aman lingkungan. Tanaman kentang VRG tahan penyakit infestan yang dapat mengurangi 50% aplikasi fungisida, bersertifikat aman pangan dan aman lingkungan serta telah terdaftar diharapkan menjadi pilihan petani. Terima kasih dan sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari materi tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.